Oke, ada kabar penting nih dari dunia pendidikan Indonesia. Sebuah peraturan baru dari Kementerian Pendidikan baru aja dirilis. Dan ini bukan sekedar pembaruan biasa. Peraturan ini siap mengubah cara kita melihat proses belajar mengajar di seluruh negeri. Ini benar-benar sebuah pergeseran fundamental dalam filosofi pendidikan kita. Nah, ini dia nih dokumen yang jadi pusat perhatian kita. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026. Dokumen ini secara resmi menggantikan peraturan yang lama dari tahun 2022. Terus, kenapa sih harus ada perubahan? Tujuannya jelas banget, biar standar pembelajaran kita itu nggak ketinggalan zaman, biar bisa terus ngejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lari kenceng banget. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah ini cuma sekedar ganti aturan di atas kertas atau ini beneran sebuah cara berpikir yang baru tentang pendidikan? Yuk kita bedah bareng-bareng buat cari tahu jawabannya. Sekarang mari kita masuk ke jantung perubahannya. Yang menarik, peraturan ini tuh nggak dimulai dari daftar aturan yang kaku loh. Justru ini semua berangkat dari sebuah visi yang baru, yang segar, dan sangat fokus pada manusianya. Gimana sih seharusnya proses belajar yang ideal itu dirasakan di dalam kelas? Seluruh kerangka peraturan ini, seperti yang dijelasin di pasal 3, sebenarnya berdiri di atas 3 pilar utama. Coba dibayangin, ini tuh kayak 3 fondasi kokoh yang menopang seluruh bangunan baru pendidikan kita. Oke, sekarang waktunya kita kupas satu persatu. Apa sih sebenarnya 3 prinsip inti yang jadi nyawanya peraturan baru ini? Prinsip pertama adalah berkesadaran. Jadi, lupain di anggapan kalau murid itu cuma kayak wadah kosong yang pasif. Prinsip ini mau murid itu sadar sama tujuan belajarnya, punya motivasi dari dalam diri, dan yang paling penting bisa ngatur sendiri cara belajarnya. Contohnya, di kelas matematika, murid nggak cuma ngerjain soal, tapi juga kepo. Kenapa ya rumusnya bisa gini? Dan dia bisa milih cara nyelesainnya yang paling dia ngerti. Intinya, ini soal ngasih kembali kendali belajar ke tangan murid. Kedua, bermakna. Nah, ini penting banget karena intinya adalah relevansi. Belajar itu nggak lagi cuma ngapalin teori yang ngawang-ngawang, tapi gimana caranya nyambung ke kehidupan sehari-hari. Kayak belajar persenan, ya tujuannya biar bisa ngitung diskon pas lagi belanja beneran di toko. Pengetahuan itu harus bisa dipakai dan nyambung sama dunia di luar kelas. Dan prinsip ketiga, menggembirakan. Ini mungkin kedengerannya paling simpel ya, tapi jangan salah, dampaknya ini bisa luar biasa transformatif. Peraturan ini secara tegas minta kita buat ciptain lingkungan belajar yang gak cuma seru tapi juga positif dan menantang dengan cara yang sehat. Bayangin belajar sejarah jadi asyik karena bisa main peran jadi pahlawan, bukan cuma baca buku doang. Karena pada akhirnya, kalau muridnya senang dan termotivasi, belajarnya pasti lebih gampang mas. Oke, jadi kita udah paham kenapanya, yaitu 3 prinsip tadi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara terapinnya? Gimana kerangka kerja praktis ini dijalankan sama para guru di lapangan? Di pasal 2, dijelasin ada yang namanya siklus belajar. Gampangnya, ada 3 tahap. Pertama, perencanaan, yaitu waktu ngerumusin tujuan dan cara mencapainya. Kedua, pelaksanaan, pas proses belajar mengajarnya kejadian. Dan yang terakhir, penilaian proses. Nah, yang penilaian ini menarik banget, beda dari yang dulu. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, pas tahap pelaksanaan, pasal 9 ini negesin banget soal suasana belajar yang ideal. Kata kuncinya itu interaktif, inspiratif, menyenangkan. Jadi, ini pergeseran dari kelas yang satu arah menjadi sebuah ekosistem belajar yang hidup, yang benar-benar ngajak dan bikin setiap murid semangat buat ikutan. Oke, kita lanjut ya. Peraturan ini juga ngomongin banyak soal kolaborasi dan refleksi. 2 elemen yang menurut saya bikin proses pendidikan jadi jauh lebih manusiawi. Peran guru juga didefinisikan ulang di pasal 9. Guru itu sekarang bukan cuma sekedar pengajar, tapi juga jadi teladan, jadi mentor atau pendamping, dan jadi fasilitator. Jadi intinya tuh geser nih dari yang tadinya cuma ngasih instruksi, sekarang jadi membimbing secara utuh. Nah, di sini nih salah satu perubahan paling besarnya. Penilaian itu sekarang bukan lagi soal nilai rapor di akhir semester aja. Fokusnya pindah ke proses dan refleksi. Dan ini berlaku buat semua loh, baik buat guru maupun buat murid. Pasal 15 dan 16 ngenalin sebuah konsep yang menurut saya revolusioner banget. Penilaian proses 360 derajat. Coba bayangin, masukan buat guru itu nggak datang dari atas ke bawah doang, tapi muter jadi lingkaran penuh. Ada dari refleksi diri sendiri, dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan yang paling keren, dari para murid itu sendiri. Ini lompatan besar dalam cara kita ngelihat pengembangan profesional para guru. Baik, setelah kita ngebahas semua konsep tadi, sekarang kita tarik ke dunia nyata.
Jadi apa artinya semua ini buat realitas sehari-hari di ruang kelas Anda? Ada satu kutipan dari pasal 9 yang kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Tujuan akhir dari peraturan ini adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Intinya, ini semua tentang memberdayakan generasi penerus kita. Jadi kalau mau disimpulkan, kita ini lagi menyaksikan pergeseran besar dari pendidikan yang fokusnya cuma ngikutin prosedur menuju pendidikan yang tujuannya adalah menumbuhkan potensi unik setiap anak. Caranya lewat pengalaman belajar yang yaitu tadi, berkesadaran, bermakna, dan pastinya menggembirakan. Dari semua pembahasan kita, ada satu pertanyaan penutup yang penting. Dan ini bukan buat saya jawab, tapi buat Anda renungkan. Dengan kerangka kerja baru ini, kira-kira langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk mulai menciptakan pembelajaran yang benar-benar menggembirakan di ruang kelas Anda?